Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak, Ibu sekalian, sahabat muslimat rahimakumullah. Sekedar mengisi waktu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menitipkan usia umur kita. Ya alhamdulillah kita tadi dibangkitkan dihidupkan lagi setelah Allah mematikan sejenak atau sementara. Kalau seandainya kita tidak dihidupkan oleh Allah, niscaya kita tidak bisa hadir di masjid yang mulia ini. Berikut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, insyaallah pada kita sekalian yang berupaya senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tausiah hanya sekedar mengingatkan kembali apa-apa yang telah sering kita baca, apa-apa yang sering kita dengar dari para asatidz kita, yaitu tentang insya Allah kita semua walaupun sudah uzur, walaupun sudah pensiun sebagian dari kita, tapi kalau dikatakan dengan berniaga, bermuamalah, berbisnis, kayaknya masih tertarik. Bukan begitu Pak sekalian? Betul, insya Allah. Sebagian besar masih membutuhkan usia. Uang tentunya, Masya Allah. Uang, kata sebagian teman kita, uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak bawa rasanya kayak mau mati. Masya Allah. Untuk itu kembali diingatkan bahwa kita butuh berniaga, kita butuh bermuamalah, tapi ada satu muamalah atau satu perniagaan yang insya Allah kita harus yakin bahwa perniagaan ini tidak akan rugi. Barangkali kalau kita ingat sebagian saudara kita yang hanya ingin jadi wakil saja mengeluarkan berjuta-juta, katanya ber-MM uang untuk ingin jadi wakil kita, jadi wakil di daerah tingkat 2, jadi wakil daerah tingkat 1, bahkan yang di Senayan kata Pak Ali Mabur itu Masya Allah mengeluarkan 10M itu dalam beberapa tahun kembali modal katanya. Itu berniaga di dunia yang kemungkinan ada rugi, ada untungnya. Kemudian mereka beruntung, alhamdulillah mereka betul-betul jadi wakilnya kita yang jujur, yang amanah. Tapi kalau tidak menjadi, stres sudah disediakan dari beberapa daerah untuk rumah sakit jiwa yang menampung mereka stres karena tidak jadi wakil kita. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami hanya mengingatkan sekali lagi bahwa Allah mengajak kita untuk berniaga, untuk berbisnis. Ya insya Allah pasti, dan kita harus yakin tidak akan ada ruginya. Jadi kalau berniaga dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, pasti, dan ini sekali lagi kami tekankan,
kita harus yakin. Kalau kita dia yakin dengan ini dan ayat Allah, kita bisa jadi jatuh pada kekufuran Allah. Nauzubillah. Jadi kita harus yakin berniaga kepada Allah pasti ada atau pasti adanya untung dan untung lagi. Untuk itu agar tidak sampai salah mengucapkan maaf saya lagi biar lebih terang tulisannya karena sudah tua jadi harus Insya Allah Bapak sekalian yang hadir atau sebagian waktu kita Insya Allah sudah sering membaca, sudah sering mentadabburi, sudah sering mendengar, namun ini sebagaimana kita lihat setiap saat kalau iklan di TV itu sehari berulang berpuluh-puluh kali agar menancap di asumsi atau niat kita atau di otak kita. Sudah diiklankan pagi, siang, sore, malam iklan dan juga kita dalam mengajak kebaikan. Kita ulang terus. Hatta salah satu rukun khutbah adalah harus ada pesan takwa sebagaimana kami sampaikan tadi. Ayat takwa harus disampaikan. Itu pesan Rasulullah SAW agar kita menancap di pikiran kita bahwa kita harus menjadi orang bagaimana harus selalu dan selalu takwa kepada Allah. Dalam hari ini Allah berfirman di surat Fatir yaitu surat ke 35 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ketahui semua. Masya Allah. Berarti belum ngantuk yang salah. Sesungguhnya innalladzina, kalau kata Pak Ustaz Jumika itu dulu kita belajar terjemah per ayat. Alhamdulillah sampai melanjutkan pagi ini harusnya Ustaz kita Ustaz Salim mengisi kajian tafsir kita juga diterjemahkan per ayat agar kita lebih memahami insyaallah. Alhamdulillah beliau insyaallah kita doakan bersama kondisi sekarang insyaallah nanti di tanah haram nanti mudah-mudahan beliau dan keluarga yang diberikan kesehatan kelancaran dan kembali ke kesehatan dan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka membaca atau sebagian menerjemahkan mereka senantiasa membaca karena dalam hal ini kalau kita dengar anak pesantren itu yatluna adalah menggunakan fi'il mudhari. Itu kata kerja yang digunakan saat ini dan untuk saat yang akan datang. Artinya senantiasa, selalu pagi membaca Quran, siang membaca Quran, sore membaca Quran, malam begitu juga insya Allah sebagaimana kita lihat zaman majid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu membaca Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan kemenangan yang tidak akan pernah rugi atau Allah SWT. Jadi kalau kita berbisnis dengan Allah, yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Mereka kita senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Kalau para sahabat ini menyampaikan yatluna adalah tilawatil Quran, membaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, tidak usah buru-buru. Kalau ada misalnya teman kita, maaf, Pak ini saya kalau baca kenceng di pohon, pagi di belakangnya ada yang membaca itu, ya waktu dong saya teman, usahakan jangan saling mengganggu. Yang suaranya kenceng di depan, belakangnya suaranya diusahakan saling ini ya, yang lirik saja atau yang sedang dengan kita dan tenaga kita teman kita, intinya jangan saling mengganggu karena badannya apalagi dikeluarkan bukannya nggak boleh, monggo saja. Ada teman-teman yang sholat kita di masjid sana mungkin keluarkan kerasnya bagus saja, tapi usahakan karena mungkin tetangga kita, sahabat kita, saudara kita ada sebagian yang orang muslim udah ngorong jam 11 di luar dan mau tidur kenceng banget, waduh ganggu tetangga itu kurang api, kurang baik. Misalkan
membacanya tartil, warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil. Kemudian yang kedua mereka adalah qiraah. Kalau qiraah itu baca tadi dengan barangkali kita membaca terjemahannya, kita sedikit-sedikit membaca atau merenungi artinya. Kemudian yang terbaik barangkali yang terintinya adalah tadabbur. Tadabbur membaca dengan mungkin kita tahu atau membaca terjemahannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Kita tadabbur, kita renungkan isi dalam Al-Quran, kemudian kita amalkan isinya insyaallah. Kemudian yang berikutnya berbismillah adalah waqamus shalah, menegakkan salat. Alhamdulillah kita sekalian berupaya. Kemarin waktu malam hari pertama Ramadan, kebetulan saya memantau di belakang, alhamdulillah masih mentok. Jadi sampai 8 shaf, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang kemajuannya jangan terlalu pesat. Artinya shafnya jangan terlalu cepat maju gitu. Kalau 8 shaf kali 20 udah 160 jamaah insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap kedepannya kalau sudah masjid kita udah mewah isinya, masjidnya megah, isinya juga harus kita tambah juga gitu. Artinya kita ajak anak-anak kita, alhamdulillah remaja kita sudah istiqomah sebagian, benar-benar kita yang belum selalu saya alhamdulillah ajak. Kanan kiri saya ujian SMP SD kelas misalnya, ayo ke masjid malam Sabtu ada taklim. Mungkin kita ajak 5 orang, ada yang 1-2 orang, alhamdulillah saya senang. Artinya suatu saat kalau yang berdiri di podium ini sudah nggak ada yang menggantikan insya Allah. Tadi atau kemarin diadakan apa ya sekarang iftar on the road, waduh keren banget bahasa saya. Bahasa iftar berbuka bahasa Arab, on the road bahasa Solo, masya Allah. Ganti aja nanti apa ya namanya iftar Victoria, itu lebih keren kan ini. Atau iftar fisabil, iftar fisirat, insyaallah mau saja. Tapi intinya bahwa jikalau anak-anak kita, remaja kita sudah mencintai masjid, insyaallah barakah di sekeliling kita akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali aqamus shalah. Kalau tadi ya turunnya kita Allah menggunakan fi'il mudhari, artinya yang senantiasa selalu dibaca. Ya pagi, sore, siang, malam kita baca Al-Quran, kita Allah. Kemudian aqamus shalah menggunakan fi'il madhi, sudah pasti ada katuannya. Inna sholata alal mu'minina kita mauquta, karena salat itu atas kewajiban kepada orang beriman yang sudah ditentukan jumlahnya dan waktunya. Kita saking rajinnya sholat subuh 4 rakaat tidak benar juga. Jadi sudah takarannya sudah diatur oleh Allah SWT, waktunya juga. Yang wajib itu 5 kali sehari, rakaat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, kecuali kalau ada usaha dalam safar dan sebagainya, ada keringanan bisa menjadi yang 4 menjadi 2 dan sebagainya. Intinya bahwa penggunaan fi'il madhi ini karena sudah ada ketentuan yang khusus yang oleh Allah atur. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan infak dalam hari ini adalah bisa dikatakan wajib dari zakat. Zakat pun demikian sudah ditentukan kadar dan waktunya, yaitu haul dan nisabnya. Maksudnya zakat wajib. Jadi kalau sudah kita punya harta setara dengan 90 atau berapa 90 gram emas, itu wajib dikeluarkan setahun sekali, kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sebagaimana Allah sampaikan kepada kita sekalian dalam surat Al-Baqarah 261, dan ini sangat sering dibacakan oleh para sahabat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta dalam jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, kesempatan emas yang barangkali sebagian dari kita sudah mulai kita masih diberikan usia panjang sampai hari ini ketemu dengan Ramadan yang insya Allah kalau kita isi Ramadan dengan tadi infak, dengan kita yatluna kitab Allah, aqamus shalah, infak di jalan Allah. Mungkin kita kalau mau masjid ada bakal bagi-bagi, gak usah lagi gini lah, mungkin 100.000, 2.000, 5.000, 10.000, tapi dengan rutin insya Allah keberkahan akan ini. Apalagi kita sekarang masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan renovasi yang sudah kita niatkan, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu sudah rapih kayak ini. Insya Allah kalau usaha kita ada, mudah-mudahan kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan menginfakkan sebagian miskin dan jalan Allah. Dan Allah janjikan barang siapa yang menginfakkan akan dilipat gandakan Allah 700 kali kata 100.000, taruh kenapa itu jadi 700.000, kalau 10.000 jadi 7 juta, masya Allah. Tapi kadang-kadang apa iya kayak kajinya lah bener yang ngomongnya kayak ini. Kurang yakin. Nah, kalau kita yakin insya Allah masukkan ke baik-baik ada satu bisa nonton di dalam ayat itu. Khusus tabungan akhirat. Nah itu yang khusus untuk renovasi. Insya Allah kita masukin 10.000. Yakin 7 juta disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi marilah dalam kesempatan kali ini saya mengajak diri saya mengingatkan, mudah-mudahan sisihkan. Yang ini adalah harta yang pasti kita akan temui. Bahkan kita sering dengar asatidz kita menyampaikan pada pagi hari ini begini nih, subuh-subuh begini, kita ke masjid itu mereka berdoa pada kita, ya Allah berkahilah hamba-Mu yang bersedekah. Dan kita harus yakin kalau doa malaikat pasti dijabah. Kita sudah pagi masukin ke kelompok 10.000, para malaikat berdoa pada Allah pasti akan dijabah. Dan satu lagi, ya Allah hancurkan buatan pelit hamba-Mu yang hari ini pelit tidak mau bersedekah, padahal dia punya samra. Kalau kita tidak punya ya tidak apa-apa, paling doakan doakan kita panitia mudah dikasih kesehatan, kesabaran dalam mempersiapkan sarana ibadah Allah. Bapak-bapak sekalian diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, diberikan keberkahan, itu sudah cukup bagi yang tidak punya. Tapi kalau duitnya banyak ditaruh dari bank di tabungan untuk infak sederhananya pedit, yaitu kata malaikat hancurkan, bangkrutkan dia. Jadi kalau kita ingin mendoakan yang positif, marilah kita gemar bersedekah khususnya di pagi hari. Insya Allah kita akan senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah doanya tidak akan pernah ditolak, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita ingat kembali bahwa per pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan usia panjang. Sementara saudara-saudara kita lihat di informasi di berita di daerah Jawa Tengah, Pekalongan, Semarang itu dilanda banjir bandang dan sebagainya. Kita di Gunung Putri dihujani dari awal Ramadan dengan hujan yang rintik-rintik. Pagi biasanya kalau Ramadan panas terik, sekarang alhamdulillah sejuk, jadi hawanya pokoknya bean. Jadi harus bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia panjang, bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan ini kita istiqomahkan sampai akhir Ramadan, dan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan untuk membiasakan pasca Ramadan nanti. Jadi kalau di Ramadan kita rajin ibadah atau rajin sama berjamaah, kemudian rajin tilawah Al-Quran, niscaya insya Allah di Syawal dan selanjutnya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan hidayah pada kita, tuntunan untuk senantiasa mendawamkan, melazimkan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan yang mau bicara pun mendapatkan doa dari Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum